warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Hak Tanah Ulayat akan menjelaskan apa itu hak tanah ulayat kepada teman-teman. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Purba dengan NIM B1019262. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan, NIM B101833. Perkenalkan, nama saya Haris Asensio Simolon dengan NIM B1019360. Perkenalkan, nama saya Iqbal Eka Syafudra, NIM B118044. Perkenalkan, nama saya Mikael Anderson Rivaldo Segian dengan NIM B100199367. Baiklah, sebelum kami menjelaskan apa itu hak atas tanah ulayat, saya akan terlebih dahulu menjelaskan kepada teman-teman pengertian dari hak atas tanah. Hak atas tanah itu sendiri adalah hak yang memberikan keleluasan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Hal yang mendasari hak atas tanah di Indonesia adalah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun hak-hak atas tanah tersebut ialah 1 hak milik, 2 hak guna usaha, 3 hak guna bangunan, 4 hak pakai, 5 hak sewa, 6 hak membuka tanah, 7 hak memungut hasil hutan, dan 8 hak atas tanah ulayat. Dari 8 hak tersebut, kami akan menjelaskan tentang hak tanah ulayat. Mengenai hak tanah ulayat, dalam pasal 3 UU PA menetapkan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat masih dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataannya masih ada. Hak tanah ulayat mengandung 2 unsur. Yang pertama unsur hukum perdata dan yang kedua unsur hukum publik. Yang pertama, unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak punyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat yang dipercaya berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup atau lebih seraun seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Yang kedua, unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun hubungan ekstern dengan orang-orang bukan warga atau orang lain. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal maupun yang didasarkan pada keturunan yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah tersebut dan yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari, dan sebagainya. Menurut Kurniawan Warman dalam buku Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk halaman 40, persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut pasal 3 UU PA adalah 1. Sepanjang kenyataan masyarakat hukum adat itu masih ada. Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: 1. Masyarakat masih ada dalam bentuk paguyuban. Kedua, adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya. Ketiga, ada wilayah hukum adat yang jelas. Keempat, ada peranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati. Dan yang kelima, masih ada mengandalkan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Dari segi politik, menurut Kurniawan Warman, pernyataan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa merupakan suatu a priori yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah masyarakat hukum adat itu bukan merupakan bagian dari kenasionalan, kenegaraan, dan kebangsaan. Maka karena pernyataan sesuai dengan kepentingan
ketiga, tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika ada undang-undang yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, maka jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan status masyarakat hukum adat dan hak atas tanahnya. Pengakuan hak wilayah. Pada dasarnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini termasuk dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam peraturan tersebut digunakan istilah wilayah adat, yaitu tanah adat yang berupa tanah, air, atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah, wilayah, atau hutan adat. Lalu, hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Menurut ketentuan peraturan pemerintah, demikian yang disebut dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU-PA. Yang konsep pertama ialah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, identifikasi masyarakat hukum adat yang akan dilakukan oleh beberapa pihak dari masyarakat hukum adat. Yang kedua, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, penetapan masyarakat hukum adat dilakukan oleh pihak yang berwenang yang berkewajiban untuk penetapan masyarakat hukum adat. Konsep kedua, penata usahaan tanah ulayat. Penata usahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan oleh berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Yang konsep ketiga, penata usahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat meliputi 1. Pengukuran. Pengukuran dilakukan oleh BPN, yaitu Badan Pertanahan Nasional, yang dilindungi oleh hak-hak oleh dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Yang kedua, pemetaan. Pemetaan dilakukan oleh beberapa pihak. Yang pertama BPN, yang kedua pemerintah setempat, yang ketiga yang mempunyai tanah yaitu masyarakat hukum adat. Yang ketiga, pencatatan dalam akte tanah yang akan dilakukan oleh akte notaris atau pihak-pihak yang berwenang melakukan pengesahan dan penetapan tanah. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat kami sampaikan tentang hak tanah wilayah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.